Nah, bulan Ramadan ini kira-kira miniatur proses transformasi kita dari dikuasai oleh an-nafs al-ammarah bisu, ya disebut nafsul ammarah, menuju kepada makom an-nafsul mutmainnah, menuju makom ketentraman yang di dalamnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu di dalam bahasa Arab disepakati berarti panas yang terik. Biasanya kalau orang sudah mengatakan ini masa Ramadhi, itu berarti hujan sudah mulai berkurang dan akan mulai masa yang terik. Ya. Nah, saya sudah mencoba melakukan research di dalam karya-karya Ibn Arabi tentang kira-kira kenapa salah satu nama Allah itu Ramadan. Ya. Tapi sayangnya Ibn Arabi tidak menyebut itu. Ibn Arabi hanya mengaitkan apa yang dia sebutkan sebagai nama Allah Ramadan itu untuk menunjukkan, memperkuat hadis atau gagasan atau konsep bahwa Ramadan itu syahrullah, ya, dengan dipergunakannya nama Allah yaitu Ramadan untuk menyebut nama bulan yang di dalamnya kita berpuasa, maka itu menunjukkan bahwa memang ini bulannya Allah. Kalau tidak, ya Allah tidak menggunakan namanya untuk memberi nama pada bulan ini gitu ya. Allah bisa memberi nama misalnya meskipun Ramadan itu ada hubungan dengan iklim ya, tapi dalam hadis yang dikutip oleh Ibn Arabi itu jelas disebutkan bahwa Ramadan itu nama Allah, kata Rasulullah, maka jangan sebut Ramadan saja, sebutlah syahrul Ramadan kalau maksudnya bulan puasa. Nah, di dalam bagian mengenai puasa yang ditulis oleh Ibn Arabi memang tidak dijelaskan kira-kira kenapa Allah menyebut dirinya dengan Ramadan. Bagi yang tidak ikut di minggu lalu mungkin ada pertanyaan, loh, di mana Allah menyebut dirinya sebagai Ramadan, menyebut dirinya dengan nama Ramadan. Saya sudah mengatakan bahwa nama Allah itu tidak terbatas, seperti tidak terbatasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang disebut 99 atau 101 atau Ibn Arabi mengatakan 300 sekian itu adalah yang ditemukan para ulama dipakai oleh Allah untuk menyebut dirinya di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran. Nah, Ibn Arabi mengambil dasar bahwa kata Ramadan itu merupakan nama Allah dari hadis yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi Ibn Arabi tidak menyebut. Kenapa Allah menyebut dirinya dengan panas terik? Saya sih hanya bisa menduga-duga bahwa Allah SWT itu memiliki dua kelompok nama. Kita tahu di dalam tasawuf Ibn Arabi. Yang satu yang disebut sebagai kelompok nama Jalaliyah, kelompok nama yang keras dari Allah SWT, dan kelompok Jamaliyah, kelompok nama Allah yang lembut. Kalau di dalam bahasa Inggris suka dikatakan yang Jalaliyah ini yang maskulin, yang Jamaliyah ini yang feminin. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari segala atribusi. Ya. Nah, saya menduga bahwa sesungguhnya nama Ramadan yang berarti panas terik ini masuk di dalam isim jalaliyahnya Allah SWT. Bahwa Allah SWT itu memiliki sifat panas dari sifat jalaliyahnya, meskipun sifat panasnya Allah SWT itu selalu tertaklukkan kepada sifat dinginnya. Ya, sifat dinginnya.
Itu kalau di dalam bahasa Arab kan api itu disebut nar, ya. Nah, tapi ada kata lain yang sama-sama bermakna cahaya. Api itu kan bercahaya. Nah, ada lagi nur. Nur itu artinya cahaya juga. Nah, cuman bedanya kalau nar itu cahaya yang panas, sedang nur itu cahaya yang katakanlah membuat nyaman kalau mau tidak disebut dingin. Tapi kata nar itu tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang tidak membuat nyaman. Karena kan semua sifat Allah itu baik. Disebut al-asma al-husna. Nah, misalnya saya memberikan contoh ketika Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Bukit Tua, dia pergi bersama keluarganya. Di suatu malam hari mereka kebingungan, bayangkan malam hari di satu tempat yang mungkin saya bayangkan penuh padang pasir. Mereka bingung mereka harus kemana. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa mengatakan, kamu tunggu di sini, saya mau ke sana. Anastu naron. Aku melihat dari jauh ada api. Ya. Dan dalam bahasa Arab, anastu itu bisa berarti aku melihat dari jarak jauh, tapi bisa juga berarti aku merasa nyaman. Ya, kenapa merasa nyaman? Kalau orang bepergian, apalagi di padang pasir atau di hutan, kemudian tidak tahu arah, tiba-tiba melihat api, maka ada kemungkinan di situ ada kegiatan manusia yang menggunakan api, membuat api unggun atau melakukan apa saja yang memerlukan api. Dan bukan hanya itu, apapun sumber api itu, Nabi Musa mengatakan, biar aku ke sana, aku akan ambil percikan, atau kalau itu batang pohon, mungkin batang pohon atau apa, yang bisa kita pakai sebagai cahaya. Ya, jadi di dalam Al-Quran sendiri, kata nar itu juga dipakai dalam arti positif. Bukan hanya berarti sesuatu yang membakar, yang apa namanya, toh dunia ini juga hidup perlu dengan pembakaran, ya. Ada hal-hal yang kalau masak harus dibakar, ya, membuat tembikar harus dibakar. Kemudian kalau anak-anak sekarang sahur di malam hari, mereka bawa obor yang harus dibakar. Jadi sebetulnya panas atau api, ya, panas yang berasal dari api itu adalah suatu sifat yang baik. Suatu sifat yang baik, apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Kemudian pertanyaannya kan itu, bahwa bisa saja itu merupakan sifat jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sifat itu bukan hanya baik sesuai dengan cerita atau kasus tentang Nabi Musa, tapi juga mungkin ada hubungannya dengan puasa bulan Ramadan, ya. Nah, kita harus kembali kepada apa makna kata shoma yasumu itu. Mungkin minggu lalu sudah saya singgung, tapi perlu saya ulangi lagi. Kata shoma yasumu itu sama artinya dengan sobaro yasbiru. Makanya saya ingatkan sekali lagi, ada ayat Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sebagian penafsir termasuk Tabatabai yang menulis tafsir Al-Mizan, itu menerjemahkannya sebagai, dan mintalah pertolongan kamu dengan puasa dan sholat. Kata sobaro di situ tidak diartikan sebagai sabar, tapi diartikan sebagai puasa. Jadi ayat itu berarti mintalah pertolongan dengan puasa dan sholat. Ya, meskipun itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sabara yasbiru itu artinya, ya, kegiatan mengekang. Mengekang itu berarti apa? Mengekang sesuatu dari
gerakan yang tidak terkendali. Itu artinya. Ya, saya suka ngasih contoh. Misalnya kata soma yasumu itu bisa dipakai dalam kegiatan mengendalikan kuda liar. Kuda liar yang biasanya akan loncat-loncat dan berlari ke sana kemari secara liar itu dikendalikan dengan soma yasumu. Nah, proses mengendalikan ini sebetulnya adalah proses yang melibatkan gesekan. Kalau dalam puasa gesekan antara apa? Gesekan antara hawa nafsu kita, apakah itu hawa nafsu konsumsi, hawa nafsu seksual, hawa nafsu marah, pokoknya semua yang masuk di dalam kategori an-nafs al-ammarah bisu, ya. Semua itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa hawa nafsu itu seperti bayi yang hendak disapih. Kita tahu ya, bayi itu kalau sudah disusui ibunya, apalagi sampai 2 tahun, kemudian sudah waktunya disapih, bayi itu meronta-ronta, menangis, berteriak-teriak, meronta-ronta, tidak mau disapih. Nah, kata Rasulullah, an-nafs al-ammarah bisu itu seperti bayi yang meronta-ronta kalau dia mau disapih. Nah, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk menyapih hawa nafsu itu. Ya. Otomatis hawa nafsu itu meronta-ronta. Dan kalau ada perjuangan antara sesuatu yang meronta-ronta dan orang yang hendak menghentikan sesuatu yang meronta-ronta itu tentu di situ terjadi panas. Terjadi gesekan. Panas ini adalah sesuatu yang tentu saja sebut saja menyiksa ya. Menyiksa itu maksudnya menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, puasa itu di satu sisi bisa disebut sebagai kegiatan yang menimbulkan panas dalam bentuk rasa tidak nyaman karena adanya ketegangan, perjuangan, dan gesekan untuk menahan hawa nafsu yang tidak terkendali seperti kata Rasulullah tadi dengan upaya kita menahannya. Nah, mungkin itu alasannya kenapa bulan ini disebut sebagai bulan Ramadan ya, untuk menunjukkan bahwa ini bulan yang di dalamnya terjadi panas yang diakibatkan karena pergesekan, pertentangan, perjuangan, perlawanan di antara hati nurani kita, takwa kita, atau pelajaran kita untuk bertakwa yang merupakan tujuan dari Ramadan, dengan hawa nafsu kita yang meronta-ronta itu. Itu sebabnya ini disebut bulan panas. Ya, bulan panas ketika muncul ketidaknyamanan, tapi ketidaknyamanan itu sebetulnya pada akhirnya akan menghasilkan kenyamanan puncak. Penderitaan manusia itu kan disebabkan karena an-nafs al-ammarah bisu. Manusia itu hidupnya menderita, tidak tentram, itu karena adanya an-nafs al-ammarah bisu yang terus meronta-ronta minta dipuasi. Dan hati kita menjadi gelisah karena itu. Lawannya apa? Lawannya kan an-nafs al-mutmainnah. Itu yang sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, lawannya kalau hawa nafsu yang paling rendah itu disebut an-nafs al-ammarah bisu, maka hawa nafsu yang sudah tenang itu disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah. Ya. Nah, ketika kita sudah tidak lagi dibuat gelisah oleh hawa nafsu yang tidak terkendali itu.
kita disebutkan, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kan kecenderungan kita ini kan satu kecenderungan ketuhanan, bahwa manusia ini sebetulnya mencari Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan. Kecenderungan satunya adalah kecenderungan yang membawa kita ke bawah, yaitu hawa nafsu. Nah, ketika kita sudah memenangkan perjuangan kita melawan hawa nafsu, maka pada saat itu kita mencapai apa yang disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ya, tujuan kita tercapai. Kita sudah berhasil menaklukkan an-nafs al-amarah bisu, dan kita bertemu dengan Allah SWT, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini kira-kira miniatur proses transformasi kita dari dikuasai oleh an-nafs al-amarah bisu, ya, disebut nafsul amarah, menuju kepada makom an-nafsul mutmainnah, menuju makom ketentraman yang di dalamnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat puasa itu saya bisa mengatakan lebih besar dari menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri itu. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu untuk menunjukkan bahwa tujuannya puasa itu tidak bisa dicapai dengan hanya menahan makan dan minum serta hubungan suami istri itu. Ada hal-hal lain yang lebih penting dilakukan, ditahan di bulan Ramadan agar tujuan takwa itu tercapai. Kan Allah menyatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang suka mengatakan iman dan takwa, tapi tidak jelas betul yang dimaksud dengan takwa itu apa. Takwa itu artinya kesadaran akan Allah yang selalu mengawasi kita, dan karena kesadaran yang selalu kita punyai dimanapun dan kapanpun itu, maka kita terdorong untuk berbuat kebaikan yang mendapatkan ridhonya, dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang bisa menimbulkan murkanya. Jadi sebetulnya takwa itu aspeknya ada dua. Satu, moralitas, dorongan berbuat baik dan menghindari yang buruk, demi terus memupuk kesadaran yang tidak pernah lepas di hati kita bahwa Allah SWT itu mengawasi kita. Nah, itulah tujuan puasa. Dan untuk mencapainya, makan, minum, dan tidak berhubungan badan itu hanyalah sebagian, kalau tidak bisa disebut sebagian kecil. Dia wajib, tapi ada lebih banyak lagi hal yang harus dihindari supaya tujuan takwa itu tercapai. Yaitu apa? Moralitas itu. Orang kalau kuliner kekenyangan itu tidak bisa dibilang tidak bermoral. Orang kalau minum kopi segelas besar itu dia tidak bisa dibilang tidak bermoral. Ya. Orang kalau berhubungan suami istri sering-sering nggak bisa dibilang tidak bermoral. Padahal tujuan puasa itu apa? Mencapai moralitas dan spiritualitas yang tinggi. Tentu ada hal-hal lain yang meskipun tidak mengurangi nilai wajib dari menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri, yang lebih kondusif bagi penciptaan takwa sebagai tujuan orang berpuasa itu. Nah, apa? Menahan marah. Rasulullah sudah mengatakan, meskipun kamu diprovok orang pun, kamu nggak boleh membalas. Kamu bilang ini shaimun. Ya, kamu nggak boleh merendahkan orang lain. Termasuk ada cerita tentang seorang perempuan yang diminta makan, membatalkan puasanya, dan dia protes, ya Rasulullah, aku puasa, nggak ada gunanya puasamu karena kamu menghardik
pembantumu atau budakmu. Riba, fitnah, sombong, semua hal-hal yang berkaitan dengan moralitas itulah yang paling penting. Jadi puasa ini adalah persoalan transformasi akhlak. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan itu adalah wahana menuju transformasi akhlak itu. Dia bukan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan takwa yang bersifat moral dan spiritual itu. Ya, sehingga saya mengatakan bahwa puasa ini sebetulnya kalau kita lihat definisi Ibn Arabi tentang tasawuf, ini adalah miniatur proses tasawuf itu. Ibn Arabi kan mengatakan bahwa karir kehidupan manusia itu dari mulai diciptakan atau bersumber dari Allah SWT. Jadi dia bayangkan ada lingkaran gitu ya. Ada lingkaran, di atas itu namanya mabda awal dari karir manusia. Ketika manusia itu diciptakan dan diturunkan ke bumi. Nah, setengah lingkaran itu biasa disebut sebagai sumbu turun penciptaan. Jadi qaus nuzul. Nah, tasawuf itu sebetulnya perjalanan kembali mendaki dari keberadaan kita di dunia kembali kepada Allah SWT. Disebutnya busur naik atau qaus suhud. Nah, kita sekarang berjalan balik menuju Allah SWT, melewati nanti kematian, kita berada di barzakh, dibangkitkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah itu mabda, tempat mulai manusia ketika diciptakan, tapi Allah itu juga ma'ad. Ma'ad itu tempat kita kembali. Nah, tasawuf itu kata Ibn Arabi, itu adalah melewati sumbu naik tadi, qaus suhud tadi, ya, yang di dalam proses kita berjalan itu, kita memupuk akhlak Allah di dalam diri kita. Rasulullah mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibn Arabi mendefinisikan tasawuf sebagai at-takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Tasawuf itu tidak lebih dan tidak kurang menanamkan atau mengembangkan akhlaknya Allah di dalam diri kita. Pada ujungnya akhlak Allah itu adalah welas asih, ya, rahmah. Memang tujuan puasa ini adalah untuk menimbulkan juga rahmah kepada sesama. Jadi akhlak yang baik, ya, dan di antara akhlak yang baik itu adalah rahmah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu, sadarlah kamu akan Allah dimanapun kamu berada, wa adbi sayyi'atal hasanah, lalu ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, tamhuha, perbuatan baik kamu itu nanti akan menghapus perbuatan buruk kamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, satu baris bersama dengan penjelasan mengenai pentingnya takwa itu, Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu dengan akhlak yang indah. Nah, akhlak yang indah ini akhlaknya Allah tadi, at-takhalluq bi akhlaqillah. Nah, prosesnya itu para sufi termasuk Ibn Arabi itu menyebutkan bahwa proses menanamkan akhlak Allah di dalam diri kita, ya, dan kalau kita sudah memiliki akhlak Allah, maka kita akan memiliki akses kepada pertemuan dengan Allah SWT. Kalau kita sudah menanamkan akhlak Allah, tadi kan saya katakan puncaknya itu an-nafs al-mutmainnah.
jiwa yang tenang, jiwa yang penuh rahmah, ya, jiwa yang penuh ridha. Itulah jiwa yang nanti akan bertemu dengan Allah. Jiwa yang penuh rahmah, ya. Nah, itu prosesnya biasanya melewati 3 tahap yang biasa disebut oleh kaum sufi. Karena itu saya selalu melihat puasa ini sebagai perwujudan atau latihan, ya, latihan untuk menjalankan 3 tahap ini. Tahap pertama itu yang disebut sebagai tahap takhalli, yang kedua tahap tahalli, yang ketiga tahap tajalli. Jadi takhalli itu artinya mengosongkan. Artinya apa? Artinya kita mengosongkan hati kita ketika kita berpuasa itu dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Nah, kalau di dalam tasawuf itu identik dengan sebuah kegiatan yang disebut sebagai mujahadah. Kemudian at-tahliyah atau at-tahalli, yaitu mempercantik, memperindah. Nah, itu mirip dengan apa yang disebut sebagai riyadhah. Tasawuf itu adalah mujahadah dan riyadhah yang nanti akan menghasilkan ihsan. Kalau kita bayangkan segitiga, Bapak Ibu bayangkan segitiga, maka sudut bawah kiri itu sebutlah mujahadah. Sudut bawah kanan sebutlah riyadhah. Puncaknya, yaitu tujuan dari mujahadah dan riyadhah, itu adalah ihsan. Ihsan itu bertemu Allah. Anta budallah ka'annaka tarah. Ya, beribadah atau memuja Allah dalam keadaan kamu melihatnya. Dalam keadaan Allah itu terbayang-bayang di pelupuk mata kita. Wa in lam takun, kata Ibn Arabi, dan kalau kamu sudah bisa meniadakan dirimu, tarah, maka kamu akan melihat Allah SWT. Itu tujuannya. Nah, kalau di dalam 3 tahap tadi, itu yang disebut sebagai at-tajalli. At-tajalli itu adalah ketika Allah menampakkan dirinya kepada diri kita. Lihat ya kaitannya tadi at-takhalluq bi akhlaqillah sebagai wahana pertemuan kita dengan Allah. Takwa ini membawa kita bertemu dengan Allah SWT. Ini semacam perjalanan takhalli, at-tahalli, at-tajalli atau mujahadah, riyadhah, ihsan. At-takhalli itu artinya mengosongkan hati kita dari moral yang buruk, dari semua yang diprovokasi oleh an-nafs al-ammarah bisu. Makanya bukan hanya makan berlebihan, bukan hanya minum berlebihan, bukan hanya berhubungan badan berlebihan, tapi justru mudah marah. Sampai Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah agama itu? Rasulullah mengatakan tidak marah. Orang itu berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah menjawab tidak marah. Orang itu pergi ke sebelah kiri Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, agama itu apa? Oleh Rasulullah dijawab, agama itu tidak marah. Orang itu pergi ke bagian belakang Rasulullah dan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, agama itu apa? Agama itu tidak marah. Kemudian ke bagian kanan Rasulullah tanya, ya Rasulullah, agama itu apa? Rasulullah berkata, tidakkah kamu dengar agama itu tidak marah? Katanya Rasulullah. Jadi tidak marah. Marah itu di sini maksudnya bukan tidak peduli pada keburukan, tapi marah-marah yang dimaksud itu. Dalam arti sesuatu yang tidak kita kendalikan. Marah, sombong, merendahkan orang lain, bersikap kasar kepada orang lain, ya, kemudian pelit,
ya, tidak mau menolong orang lain, hatinya dipenuhi kebencian, itu semua adalah hal-hal buruk yang harus dikosongkan dari hati kita. Karena kalau hati kita tidak dikosongkan dari itu, nanti tidak ada tempat buat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah tidak menjadikan dua hati di dalam rongga dada manusia. Kalau ada dua hati, itu satu diisi hawa nafsu, satu diisi Allah masih ada. Allah dikasih jatah yang satu hatinya kita memenuhi nafsu. Jadi kita memenuhi nafsu, tapi Allah masih ada juga. Nah, Allah mengatakan Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga dada manusia. Artinya, yang kita punyai ya satu-satunya hati itu. Kalau isinya hal-hal yang kotor dan buruk dalam bentuk moralitas, maka tidak tersisa atau sedikit sekali tersisa ruang bagi Allah SWT untuk bersemayam di situ. Sehingga puasa Ramadan ini adalah puasa yang di dalamnya kita berusaha menahan diri dari memenuhi tuntutan an-nafs al-amarah bisu yang menyebabkan hati kita penuh sampah, dipenuhi oleh sampah moral. Nah, itu yang pertama, itu yang saya sebut sebagai mujahadah, melawan hawa nafsu. Ya, biasanya para sufi mengatakan itu mencakup 4 hal. Qilatut ta'am, jangan kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan, apalagi nanti banyak makan daging, itu nanti gampang marah. Kita jadi memiliki sifat-sifat kehewanan, ya. Kemudian kadang itu disebut zuhud. Kalau sekarang bukan hanya makan, tapi konsumsi, termasuk konsumsi barang-barang mewah. Kemudian qilatul manam atau as-sahar, yaitu tidak terlalu banyak tidur. Ya, yang ketiga qilatul kalam, tidak terlalu banyak berbual-bual. Ya, ini buat orang seperti saya agak susah karena saya suka ngobrol sama orang. Mudah-mudahan sih mayoritas obrolannya positif atau disebutnya as-samt. Rasulullah mengatakan man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya pada hari akhir, pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Yang terakhir, i'tizalul anam, juga tidak terlalu banyak berkongko-kongko dengan orang lain. Ya. Nah, ini semuanya tidak mudah. Sedikit konsumsi, sedikit tidur, sedikit berbual-bual, dan sedikit bergaul dengan manusia. Atau kalau zaman sudah berubah, mungkin saya akan mengatakan konsumsi sekadarnya, tidur sekadarnya, berbicara sekadarnya, bergaul sekadarnya. Itu mujahadah. Itu cara menaklukkan an-nafs al-amarah bisu. Cara membuang sampah-sampah moral dari dalam hati kita. Namanya at-takhalli. Nah, setelah itu kita melakukan at-tahalli. Mempercantik ruang hati kita untuk mempersiapkan kedatangan Allah SWT dalam tajalli. Mempercantik bagaimana caranya? Melakukan riyadhah. Riyadhah itu melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, berzikir, ya, semua ibadah yang dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, dengan ihsan, itu adalah cara kita untuk mempercantik hati kita yang sudah kita bersihkan dari sampah-sampah moral tadi. Itu disebut at-tahalli atau at-tahliyah. Nah, kalau sudah hati kita bersih dari kotoran, indah ya lewat mujahadah, indah karena riyadhah, maka Allah akan dengan leluasa bersemayam di hati kita. Itu namanya at-tajalli. Jadi Allah turun bersemayam di dalam hati kita, karena hati itu adalah satu-satunya tempat Allah bersemayam. Hati orang mukmin, hati yang sudah mengalami takhalli,
dan hati yang sudah mengalami tajalli. Itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Bumi dan langit tidak dapat menampungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat menampungku adalah hati orang-orang yang beriman. Nah, itulah kira-kira hakikat puasa, ya. Hakikat puasa itu adalah melahirkan manusia bertakwa yang secara moral baik, secara spiritual dia dekat dengan Allah SWT, bahkan kata Ibn Arabi, dia bisa mengalami musyahadah atau melihat bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaklukkan an-nafs al-amarah bisu, ya, menambah dengan ibadah-ibadah wajib maupun nawafil, ya, sehingga hati kita kosong dari keburukan, indah dan menjadi layak bagi tempatnya Allah untuk bersemayam. Itu sebabnya kembali kepada apa yang saya sampaikan di bahan kursus yang pertama, Allah SWT mengatakan as-shaumu li wa ana adzi bih. Puasa itu adalah untuk menjadi sepertiku, artinya menanamkan sifat as-somadaniyah atau as-somadiyah, wa ana adzi bih, dan aku yang akan menjadi pahalanya. Dalam arti orang yang berpuasa dengan benar, dengan melakukan mujahadah dan riyadhah dengan sesempurna-sempurnanya, nanti akan mendapat pahala dalam bentuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam proses yang tadi sudah saya ceritakan.